Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anugerah semuanya yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka ta'limul muta'lim. Kita belajar untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kita, terutama keilmuan kita, karena sesungguhnya orang yang tidak berilmu adalah orang yang sangat rugi. Kenapa? Nanti ke depannya ketika ada pertigaan, persimpangan jalan, kita akan salah memilih. Ya. Tapi kalau kita dari sekarang berilmu dengan baik, insya Allah nanti ke depannya kita tidak akan tersesat. Siap semuanya? Ya. Baik. Hal yang pertama dalam belajar yang harus kita punya modalnya adalah, yang pertama adalah disebut dengan apa? Kuriositas. Modal belajar utama adalah kuriositas. Apa sih? Rasa ingin tahu yang tinggi. Ingin tahu banget. Tanpa ini belajar akan biasa aja. Juga tidak akan bermakna. Apa yang disampaikan ilmu, kita nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena kita nggak punya ini. Modal ini, kuriositas. Rasa ingin tahu banget. Rasa ingin tahu yang hebat. Maka timbullah pertanyaan, kok bisa? Kok gini ya? Kenapa ya? Kok bisa gini? Itu pertanyaan-pertanyaan harus ada dalam diri kita sebagai pembelajar. Kalau nggak ada pertanyaan itu, tidak akan muncul yang namanya nanti berpikir kritis. Ya, critical thinking disebutnya. Berpikir kritis ini penting. Jadi kita jangan cuma sekedar diam aja tapi nggak paham konteksnya. Ya, makanya penting kuriositas. Udah punya ini? Udah punya? Kalau udah punya, maka siapkan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih? Kalau kita nggak punya pertanyaan dalam otak kita, maka kita hanya akan melongo. Udah gitu doang belajar. Tapi kalau udah muncul pertanyaan di sini, maka kita akan selalu ingin tahu. Hanya bertanya sama gurunya. Pak, Bu, kok bisa gini nih? Itu bagus. Bahkan Abi dari kecil, kelas 3 SD, ketika naik angkot sama bapak, kok bisa ya mobil pakai bensin? Kira-kira bisa nggak ya kalau bensin diganti sama air? Dari kecil udah mikir kayak gitu. Kenapa? Karena orang tua Abi selalu membangun karakter itu. Ayo, cari, ingin tahu. Kalau kita semakin ingin tahu, itu bagus. Tapi beda lagi dengan kepo ya. Kalau kepo mah tetangga beli mobil kepo, kayaknya nyicil deh, kayaknya ngutang deh. Tetangga beli mobil, kita yang meriang. Itu nggak bagus ya. Atau kepo urusan orang, itu yang nggak bagus. Kalau kepo tentang ilmu, ingin tahu, namanya kuriositas, bukan kepo. Ya, kalau kepo mah hal-hal yang sifatnya kurang baik. Tapi kalau kuriositas itu bagus agar kita muncul nih pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa begini ya? Kenapa Nabi Muhammad dapat wahyunya usia 40 tahun? Pernah nggak bertanya seperti itu? Belajar untuk bertanya. Kenapa ya? Wahyu, kenapa ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Allah berikan perintah sholat? Kenapa nggak perintah lain? Gitu. Kenapa perintah-perintah yang lain dalam Al-Quran itu ada turun ayatnya, tapi kalau sholat langsung dari Allah perintahnya? Munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu supaya apa? Supaya kita belajarnya mantep. Tapi kalau kita nggak punya kuriositas, lihat duduknya gitu. Ini itu nggak punya kuriositas. Ini yang harus kita punya ya, modal utama. Yang kedua, hindari yang namanya
Apa? Fobia. Apa sih fobia? Rasa takut yang berlebihan itu fobia. Mau nanya takut salah, mau nanya takut diketawain, mau nanya takut disalahin. Nah itu sehingga kita nggak maju. Beda dengan Jepang. Mereka dari usia kecil, usia dini diajarkannya apa? Mentality, karakter. Lihat orang Jepang. Ya, budaya respect. Bahkan ketika mau nyebrang aja nih, mau nyebrang jalan, anak Jepang tuh sebelum nyebrang, akhirnya Pak mobil 5 meter udah berhenti, tinggal jalan. Udah beres nyebrang, ucapin terima kasih. Itu karakter bukan? Karakter. Budaya respect, saling menghormati. Di kita orang menyeberang udah ada zebra cross, ya, udah pakai peluit, udah pakai tetap mau ada berhenti. Bahkan ada ketabrak. Kenapa? Karena itu karakter. Ya, budaya untuk saling menghargai, menghormatinya kurang. Maka Islam lahir dengan seperti itu. Paham ya? Nah, ini harus dihindari fobia, rasa takut yang berlebihan. Nah, fobia ini sekarang menyerang kemana-mana. Kayak Abi dulu pernah takut dengan ketinggian. Ada yang takut ketinggian? Ya. Nah, makanya kalau takut ketinggian, cobalah kamu loncat dari atas ke bawah. Betul. Nah, Abi kemarin ketika awal Desember, Abi ke Pangandaran sama guru-guru. Di sana tuh kita ada yang namanya body rafting. Jadi kita menulis sungai, tapi dengan cara berenang tapi pakai pelampung gitu ya. Nah, sebelum body rafting itu Abi lihat ada tebing tinggi 7 meter. Itu harus naik ke atas terus loncat ke bawah. Nah, Abi kan takut ketinggian. Obatnya apa? Ya gitu. Harus berani. Hanya apa? Naik pakai akar. Buka sendal. Pas sampai atas muncul tuh fobianya. Apalagi lihat tuh 7 meter ke bawah. Ini aja paling 2,5 meter. 7 meter dari atas, loncat ke air ke bawah. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai pelampung kan, loncat. Harusnya begini. Nah, supaya pas jatuh, nggak sakit. Abi karena saking groginya, tapi ingin melawan rasa takut tuh. Loncat, tangan kebuka. Hanya apa? Sakit tangannya. Tapi di situ, hanya udah nggak takut lagi ketinggian sekarang. Tuh. Ya. Kalau yang takut hantu, cobalah kamu masuk ke kuburan. Ke dalamnya. Iya bener. Nguburin orang yang meninggal. Iya bener. Waktu ibu Abi meninggal, ya waktu ibu, Abi yang nguburin ya ke bawah. Masuk ke bawahin, Abi dalam kubur. Itu sendiri. Sampai ngazani segala macam, Abi semua. Kenapa? Di situ udah gak pernah takut sama hantu. Lagian secara logika, lah ngapain kita takut sama hantu? Karena hantu-hantu di Indonesia ini lucu-lucu. Ya enggak? Coba, ada yang hantu yang selalu ceria, selalu tertawa. Susah maupun senang ketawa. Ya. Namanya kuntilanak. Ya kan? Iya. Ngapain sih takut sama hantu yang ceria? Yang kedua, hantu yang nggak bisa diajak balap lari. Pocong. Kalau ketemu pocong jangan lari, sliding. Jatuh kan, gelinding berubah jadi lontong. Lagian pocong nggak akan bisa masuk komplek. Tuh di depan kan ada portal kan, pocong lewat nggak bisa, mentok dia. Ya. Yang ketiga ada hantu yang udah mah boncel, botak, nggak pakai baju, pakai kolor doang. Namanya tuyul. Ya kan? Coba. Jadi nggak ada alasan kita untuk takut sama hantu. Ngaku anak soleh, bagian ada hantu, ada pohon pisang gitu doang. Nggak usah. Ya. Kalau kita takut sama hantu berarti imannya lemah. Berarti sholatnya nggak benar tuh. Karena sholat itu kan menaikkan kadar iman. Kalau sholatnya makin baik, imannya pasti makin baik. Maka kata Allah, kalau kamu ingin perbaiki hidupmu, perbaiki sholatmu. Nah sekarang, kamu perbaiki sholat, yang
diperbaiki bukan cuma hidup kalian, tapi hidup orang tua kalian juga. Karena dari anak tuh naik nanti ke orang tua, ke keluarga. Ya, kalau hidup kita yang baik, perbaiki hidup, perbaiki sholat. Kenapa? Allah sudah memperingati kita, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang nggak ngaji, orang yang nggak belajar, dia pasti ninggalin sholat. Kenapa? Karena ayatnya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok nggak sholat mah nggak celaka. Itu namanya beobo deodo. Pada ayat berikutnya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa sih orang sholat tapi celaka? Yaitu orang yang lalai. Apa sih lalai? Ya gitu. Lalai itu ya yang penting itu aja lah. Gitu. Nah, lalai ini ada 3. Silakan ya. Pertama catat ya. Lalai sholat itu 1. Lalai sebelum sholat. Lalai sebelum sholat. Contohnya apa? Ada panggilan azan. Hayya 'alas shalah. Kata Allah, ayo sholat. Kita ngapain? Sibuk main HP, main FF, main ML. Yang kerja, aku kan lagi sibuk kerja. No. Tinggalkan itu semuanya. Katanya ingin bahagia, tapi ninggalin sholat, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin orang yang sholat benar pasti bahagia. Dan orang yang mengikuti perintah Allah pasti bahagia. Kata Allah pertama, hayya 'alas shalah, sholat. Setelah sholat, hayya 'alal falah. Mari kita menggapai kebahagiaan. Jadi nggak ada kamusnya orang yang ninggalin sholat bahagia. Nggak ada kamusnya orang yang nggak sholat bahagia. Tidak ada. Kata orang India, nehi. No. Kenapa? Abi itu ada orang nggak sholat tapi hartanya banyak. Itu para artis tuh banyak hartanya. Dia senang. Senang dan bahagia beda. Senang itu bukan tentang rasa, tapi tentang nafsu. Tapi bahagia itu adalah rasa. Beda. Rasa itu kemana nantinya? Ke hati. Tenang, nyaman, tentram, gak gelisah. Itu bahagia. Coba, orang beriman ketika sholat, adem. Beres sholat, tenang. Tapi kalau belum sholat, hatinya gak tenang. Nah itu, bahagia itu gitu. Bahagia itu datang dari Allah. Karena kita mendekat kepada Allah. Jadi gak ada kamu seorang bahagia gak sholat, gak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Jadi sebisa mungkin, ayo perbaiki sholatnya agar Allah memperbaiki hidup kita. Nah, lalai sebelum sholat, ya kayak gitu. Ada panggilan azan. Allah manggil tuh, tapi kita nggak datang. Hanya Allah manggil dan panggilan kedua. Siapa? Malaikat Israel. Pilih mana? Mau dipanggil pakai azan atau pakai malaikat Israel? Kalau dipakai panggil Allah dengan panggilan azan, ayo segera datang. Ya. Yang kedua, lalai ketika sholat. Apa lalai ketika sholat? Lalai ketika sholat itu adalah ketika Allahu Akbar. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tapi hatinya nggak ada Allahnya. Allahu Akbar. Dompet di mana ya? Tadi naruh uang di kasur, siapa yang ngambil ya? Bapak-bapak, Allahu Akbar. Aduh, kerjaan belum beres, gimana ya? Nanti dimarahin. Ibu-ibu, Allahu Akbar. Nasi gosong nggak ya? Itu tadi kangkung, siapa yang makan? Terus mikir. Artinya, di ketika sholat yang diingat bukan Allah, tapi selain Allah. Nah, ini yang disebut sholatnya mardud. Apa mardud? Ditolak sama Allah. Pahalanya nggak sampai kepada Allah. Kenapa? Kan kita sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Engkau ya Allah tuh. Engkau, tahu nggak engkau? Kamu itu artinya ada atau enggak? Ada. Beda dengan kata ganti dengan huwa atau dia. Dia itu apa? Kelihatan enggak? Enggak, dia itu karena isim ghaib. Tapi kalau engkau, kamu, itu ada enggak? Ada.
Salat kan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya Allah hadir ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Tapi kenapa ketika salat kita menduakan Allah? Abi tanya, kamu mau nggak diduakan? Nah, apalagi Allah. Diduakan artinya apa? Selingkuh. Ya amplop. Ya. Dari mulai kapan ingat Allah? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam harus. Nggak boleh ingatnya cuma awalnya doang. Terus. Makanya nggak aneh Sayyidina Ali dibunuh ketika sholat. Tapi selesai ketika berdiri ditombak, dipanah. Tapi sampai selesai nggak kerasa tuh. Udah beres sholat baru kerasa. Tuh saking nikmatnya sholat. Kalau kita kan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau sholat subuh. Alhamdulillah. Ya. Apalagi sholat tarawih. Allah Akbar. Amin. Rusak nggak sholatnya? Sholat rusak itu. Ya Allah. Ingat, jangan pernah mempermainkan sholat. Kan warka'u ma'arraqi'in. Artinya sholatlah dengan betul-betul. Dengan tumaknina, dengan penuh dengan kenikmatan. Jangan kayak gitu. Kan Abu Yudi bilang bahwa kalau sholat kita semakin tergesa-gesa, maka kita tidak akan pernah bisa khusyuk. Nikmatilah sholat sebagaimana kita menikmati makanan kita. Ya. Yang ketiga, lalai setelah sholat. Apa dalilnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi setelah salat tapi kita masih maksiat, berarti salatnya belum betul. Salat tapi ngomongin orang iya. Ini bukan ngomongin orang ya. Tuh si ibu itu tuh kemarin, najis deh aku mah sama si ibu itu. Itu bukan ngomongin orang. Ya, suka disclaimer duluan pada itu yang dikalakukannya. Ini bukan gibah ya, ini bukan ngomongin orang ya. Tapi kemarin Pak Ustadz datang ke sini bawa istrinya. Tahu nggak, istrinya perempuan. Ya itu ngomongin juga, ya. Maka kalau sholatnya benar, dia tidak akan lalai setelah sholat. Ketika maaf nih, pas lewat jalan ke mall, terus ada cewek cantik, pakai pakaian serba mini, baju bayi dipakai, iya kan? Pakai legging, tau legging? Lele dimakan anjing. Kita baru beres sholat di musola nih, lewatlah dia. Berarti sholatnya nggak benar. Tapi kalau dia lewat, kita lihat, astagfirullahaladzim. Nah, keren itu. Tapi jangan begini, astagfirullahaladzim. Istighfar tapi matanya melotot. Ya, hati-hati. Nah, jadi sebisa mungkin setelah sholat hindari maksiat. Maka sholat kita akan berkualitas.